Guys, kabar yang mengejutkan juga iaitu Putra Sintayong iaitu berasa sangat kaget dengan perkembangan timnas Indonesia semenjak dilatih oleh ayahnya iaitu Sintayong. Dan sampai begini reaksi anak Putra Sintayong iaitu Shin Joon namanya guys terhadap timnas Indonesia. Tidak kurang juga ada berita tentang iaitu ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh kos Sintayong untuk persiapan bertemu Iraq di fasa yang kedua untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini nanti guys. Jadi bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon pada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Kilas Bola dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Kilas Bola. Bagaimana persiapan Sintayong untuk bertemu dengan Iraq pada 15 November ini nanti dan bagaimana reaksi anak Sintayong? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kilas Bola. Se-Indonesia dibuat takjub anak Sintayong sampai buat publik merinding. Wow, apakah ceritanya guys? Sintayong dibuat takjub dengan timnas Indonesia. Beda komposisi pemain tapi tetap gacor. Wow. Reaksi anak Sintayong usai timnas Indonesia hajar Brunei Darussalam dan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Jangan lupa subscribe ya guys. Sintayong dibuat takjub dengan timnas Indonesia. Beda komposisi pemain tapi tetap gacor. Pelatih timnas Indonesia Sintayong salut terhadap para pemain yang mampu mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama. Apalagi Sintayong bisa dibilang memainkan skuad berbeda di dua leg pertandingan. Pada leg pertama yang dimenangi timnas Indonesia 6-0, pelatih asal Korea Selatan tersebut menurunkan pemain-pemain terbaik pekan lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara di leg kedua yang berlangsung di Stadion Hassanal Bolkiah Brunei pada Selasa 17 Oktober malam, skuad Garuda menang dengan skor yang sama. Nah, dalam laga ini Sintayong melakukan beberapa rotasi dengan menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya relatif jarang mendapatkan menit bermain. Sintayong mengaku puas dengan apa yang diperlihatkan anak-anak asuhnya pada laga kemarin malam. Ia pun mengucapkan selamat kepada Witan Sulaiman dan kawan-kawan karena sudah berusaha maksimal. Memang kita bandingkan pertandingan pertama dan kedua, komposisi pemain beda hampir 70%. Tapi para pemain sendiri memang bekerja keras dengan main baik. Salut, walau away tapi tidak lengah. Jadi saya ucapkan terima kasih ke pemain, kata Sintayong. Ketika ditanya ihwal perbedaan kualitas yang jomplang antara timnya dengan Brunei Darussalam, Sintayong ogah berkomentar, pelatih 53 tahun itu lebih fokus ke timnas Indonesia. Ya, lebih fokus ke timnas ya. 3 mantan pemain timnas Indonesia yang tidak akan dipanggil lagi Sintayong. Siapa ya? Tidak akan dipanggil lagi. Pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, Sintayong bakal mengundang sejumlah pemain andalannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa guys? Beberapa pemain yang berpotensi mendapatkan kesempatan bermain antara lain Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Witan Sulaiman. Ketiga nama pemain tersebut kerap menjadi andalan Sintayong di berbagai laga. Hal itu bisa terjadi lantaran pelatih 53 tahun itu tidak akan memanggil mantan pemain timnas Indonesia yang sudah lama tidak dimainkan. Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang tidak akan pernah lagi dipanggil oleh Sintayong. Siapa guys yang tidak akan dipanggil lagi? Yang pertama, Stefano Lillipali. Ini tidak main Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang tidak akan pernah lagi dipanggil oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya tidak terkesan dengan performa pemain naturalisasi asal Belanda itu. Meskipun Lillipali mencetak 6 gol dan 8 assist dari 15 penampilan, Sintayong lebih memilih pemain lain untuk mengisi posisi gelandang serang timnas Indonesia. Begitu ya? Padahal pemain Borneo FC ini sudah menjadi top skor dan assist di klubnya. Lewat sumbangsinya juga, tim berjuluk Pesut Etam juga memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan keunggulan 4 poin dari peringkat kedua. Jadi kadang-kadang kita lihat ada player-player ni guys, kalau dia bermain untuk klub dia, kita lihat memang sangat perform, sangat bagus. Tetapi apabila dia bermain untuk negara, untuk tim nasional, performa dia agak kurang. Itu yang kita lihat banyak pemain-pemain seperti itu ya. Itu yang dilihat oleh Sintayong lah. Jadi
Bukan dia tidak bagus, cuma performan dia tidak menyelah di dalam tim nasional. Karena kita tahu di dalam tim nasional pasti pemain-pemain yang player-player yang sangat hebat-hebat yang akan dipilih untuk bersama dengan timnas ya. Jadi walaupun dia hebat di kelab, tetapi apabila dia bermain untuk player timnas, jadi kehebatannya itu tenggelam ya, disebabkan ramai player-player yang hebat di dalam timnas itu. Itu pandangan saya guys. Jadi ayo kita lanjut bagaimana ceritanya. Namun dirinya kini tidak lagi dipanggil oleh Sintayong dalam skuad Garuda. Sintayong lebih percaya dengan pemain lain seperti Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman. Yang kedua, Ilyas Vasojevic. Ilyas Vasojevic merupakan seorang penyerang naturalisasi yang bermain untuk Bali United dan timnas Indonesia. Ia pernah menjadi andalan Luis Milla, pelatih sebelumnya, tetapi kini jarang dipanggil oleh Sintayong. Jarang Hal itu dipanggil, terjadi lantaran mungkin tidak dipanggil performanya lagi. yang tidak konsisten di timnas Indonesia. Di Terutama timnas tidak ketika perform melawan ya. Kamboja di Piala AFF 2022. Ia gagal memanfaatkan peluang yang didapat dan kerap terisolasi di lini belakang lawan. Sementara itu, timnas Indonesia juga sudah mempunyai pesaing penyerang muda yang memiliki skill yang apik. Beberapa di antaranya seperti Hoki Caraka, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta. Yang ketiga, Firja Andika. Firja Andika juga termasuk mantan pemain timnas Indonesia yang kini tidak pernah dipanggil untuk berkontribusi pada skuad Garuda. Sebelumnya, pemain Persija Jakarta ini pernah dipanggil Sintayong untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022, namun tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Namun, Firja Andika masih memiliki peluang untuk kembali ke timnas Indonesia jika ia bisa meningkatkan performanya di klubnya. Sintayong selalu memantau perkembangan pemain-pemain lokal dan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Prediksi ranking FIFA timnas Indonesia usai bantai Brunei Darussalam di leg kedua. Ranking FIFA timnas Indonesia mengalami perubahan usai membantai Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak ketika berjumpa Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Dengan kemenangan telak ini, timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan bertemu Irak ya. Sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Kesuksesan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan beruntun melawan Brunei Darussalam ini mendongkrak posisi di ranking FIFA. Berdasarkan akun Twitter @votiranking, timnas Indonesia diprediksi naik 1 tingkat di posisi 145 dari yang sebelumnya berada di 146. Naik ke 145. Namun untuk kepastian posisi Indonesia teranyar masih perlu menunggu rilis FIFA yang kemungkinan tidak lama lagi akan diumumkan. Lantaran FIFA Matchday edisi Oktober 2023 sudah berakhir pada Selasa 17 Oktober 2023. Reaksi anak Sintayong usai timnas Indonesia hajar Brunei Darussalam dan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dia bangga sama bapaknya. Kemenangan telak timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan putra dari pelatih Sintayong, Shin Jae-won. Pemain Songnam FC itu nampak ikut senang dengan kemenangan skuad Garuda atas Brunei Darussalam. Dia cukup bangga dengan memberikan bapaknya. Komentar positif pada unggahan Instagram timnas Indonesia. Sekarang tunjukkan kepada dunia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia bahwa kami telah menjadi lebih baik dari sebelumnya, tulis Shin Jae-won dalam kolom komentar postingan Instagram @timnasindonesia. Sebagai catatan, pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tergabung di grup F. Mark Klok dan rekan-rekan akan bersua Irak, Filipina, dan Vietnam. Putaran dia akan bertemu Irak, Filipina, dan Vietnam. Tetapi Vietnam pun sekarang sudah agak menurun juga ya, kehebatan Vietnam semenjak sudah tidak ada pelatih Koreanya itu, siapa nama Pak saya pun lupa lah namanya, lebih kurang begitulah. Jadi sekarang ini Vietnam dia punya kualitas pemainnya pun agak berkurangan ya. Pak Hang Seo nama pelatihnya guys, saya lupa lah. Jadi guys, semenjak tiada Pak Hang Seo ini, maka kita lihat pemain-pemain Vietnam pun sudah teruk juga ya. Baru-baru ini kita lihat bagaimana dibantai oleh Korea 6-0 lah. Itulah kita lihat ya. Dua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 15 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024.
Fase grup diberlakukan sistem kandang dan tandang. Nantinya dalam setiap grup hanya peringkat 1 dan 2 yang akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jelassia. Ini pemain Meski favorit saya dihadapkan nih. lawan yang tidak mudah, skuad Garuda tetap memiliki peluang untuk melaju ke babak berikutnya. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada laga pembuka di grup F. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Internasional Basra pada Rabu 15 November 2023. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, yang mana kita lihat pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan kekagumannya terhadap iaitu kinerja timnya yang tetap impresif meskipun dengan iaitu komposisi pemain yang berbeza guys. Dan apa yang sudah kita tahu iaitu setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia, dan Sintayong memberikan apresiasinya kepada para pemainnya guys, yang mana Sintayong melakukan beberapa rotasi pemain dalam pertandingan yang kedua yang berlangsung di Brunei kemarin. Berita baiknya, setelah mengalahkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia diprediksi akan naik satu tingkat anak tangga lagi di peringkat FIFA dari posisi 146 menjadi 145. Jadi guys, dan ini juga reaksi positif juga yang datang dari anak Sintayong, iaitu Shin Jae-won, putra dari pelatih Sintayong, yang mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan Timnas Indonesia, dan dia percaya bahawa Timnas Indonesia akan menjadi lebih baik di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini nanti. Jadi Sintayong berencana mengundang sejumlah pemain andalan untuk memperkuatkan timnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Zon Asia ini guys. Mereka akan menghadapi Iraq, Filipina dan Vietnam di grup F. Meskipun lawan-lawan tidak mudah, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk melaju ke babak berikutnya, yang mana jadual Timnas Indonesia akan melawan Iraq dalam laga pembuka grup F pada 15 November 2023 ini di Stadion Internasional Basra di Iraq nanti guys. So guys, sama-sama kita doakan buat Timnas Indonesia, dan tidak lupa juga guys, kita doakan juga buat tim Harimau Melaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Oke, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Jadi rasanya sampai di sini saja. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.